Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Cazanatul Rahma dengan NIM K1523020 dan rekan-rekan saya Aku Mulyana dengan NIM K1523604. Saya Karina Muzanza dengan NIM K1523044. Di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh soal dan penjelasannya mengenai Saya permeabilitas, saya tegangan efektif, dan saya gaya geser. Nah, jadi di soal yang pertama ini yaitu soal tentang permeabilitas tanah. Di sini ada gambar tanah dengan kemiringan sudut 5 derajat dan di sini ada aliran air yang mengalir di suatu aquifer yang di antara lapisan kedap air 1 ini dan lapisan kedap air 2 ini. Nah, lapisan ini memiliki tinggi sebesar 6 meter dari sini sampai sini, dan dengan jarak antara piezometer 1 ini dan piezometer 2 ini sebesar 70 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa banyak air yang mengalir persatuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dalam gambar ini. Yang pertama yaitu koefisien permeabilitas atau rembesan tanah. Kita bisa simpulkan K ya sebesar 0,08 cm per detik. Lalu yang kedua yaitu kemiringan lapisan tanah atau alfa yaitu 5 derajat ini tadi. Lalu yang ketiga tinggi lapisan tanah tembus air. Nah, ini tingginya lapisan tanah tembus air tadi yaitu ini tinggi ini sebesar 6 meter. Lalu yang keempat, perbedaan tinggi air pada tabung piezometer atau delta H sama yaitu sebesar 3 meter. Nah, ini perbedaan ini dengan ini sebesar 3 meter. Yang terakhir, jarak antara tabung piezometer. Nah, ini jadi jarak antara tabung piezometer 1 ini dan piezometer 2 ini yang tadi sebesar 70 meter. Maaf, ini saya salah input, ini seharusnya 70 meter. Lalu selanjutnya kita penyelesaian dengan pertama kita menghitung gradien hidrolik atau kemiringan ini tadi dengan simbol I. Nah, gradien hidrolik ini memiliki rumus yaitu delta H dibagi L. Nah, kita tadi sudah mengetahui delta H yaitu 3 meter ini tadi, dan kita belum mengetahui L-nya. Nah, cara menghitung L itu dengan ini kita menghitung cosinus yang diketahui seperti pada gambar ini. Jadi di sini kita menghitung L ini tuh L ini dengan kemiringan 5 dan juga panjangnya 70 meter. Nah, ini di kita L itu antara titik ini dengan titik ini. Jadi ini ke sini itu berapa kita belum ketahui dan kita harus menghitung dengan cara ini. Jadi di gambar seperti ini, R tadi ini jarak antara piezometer 1 dan piezometer 2. Ini R, jarak kemiringan. Lalu jarak antara piezometer 1 dan piezometer 2 ini 70 meter. Nah, ini bedanya yang ini jarak kemiringan dan ini jarak antar dan bawah ini jarak antar piezometer. Lalu kita menggunakan cosinus tadi. Nah, kita di sini menggunakan cos alpha. Nah, mengapa sih menggunakan cos alpha? Nah, ini karena yang diketahui yaitu sisi sini, sisi samping yaitu 70 meter atau sisi yang sejajar dengan sumbu X, dan sisi miring yaitu sisi R ini tadi. Nah, kenapa sih nggak pakai sin alpha? Nah, karena yang diketahui kan hanya ini. Sedangkan sin alpha yaitu sisi depan, sisi sini yaitu sejajar dengan sumbu Y dibagi sisi miring atau R ini. Nah, kita kan di sini tidak diketahui sisi depannya, maka kita
maka kita tidak bisa menggunakan sin alfa tersebut. Jadi kita menggunakannya yang cos alfa. Nah, lalu kita tinggal dimasukkan, kan kita tadi sudah mengetahui kemiringan lapisan tanah atau alfanya yaitu 5 derajat. Jadi kita menggunakan cos 5 derajat sama dengan sisi sampingnya tadi 70 meter, 70 dibagi R. R yang ingin kita ketahui S-nya tadi. Nah, habis itu dihitung menghasilkan 70,26. Lalu dimasukkan ke sini, berarti sama dengan delta H. Delta H-nya tadi 3 meter. Di sini harusnya 3 meter dibagi 70,26 yang menghasilkan 0,042. Nah, 0,042 ini yaitu hasil dari gradien hidrolik. Nah, setelah menghitung gradien hidrolik, kita lanjut untuk menghitung banyaknya air yang mengalir, persatuan waktu, persatuan lebar dari profil yang diberikan atau Q dari ini. Nah, rumusnya yaitu Q sama dengan K dikali I dikali A. Nah, untuk K-nya itu tadi kita sudah diketahui koefisien permeabilitas rembesan tanah atau K-nya itu 0,08 cm per detik. Nah, ini dibagi 10 pangkat 2. Nah, mengapa sih dibagi 10 pangkat 2? Karena kita harus mengubah cm per detik ini menjadi meter per detik. Jadi dibagi 100 atau kita bisa menyebutnya 10 pangkat 2 dikali hasil I tadi, hasil dari gradien hidrolik ini yaitu 0,042 dikali 6 kali cos 5 kali 1. Nah, 6 kali cos 5 itu berasal dari ini. Jadi ini 6 ini kemiringan dari lapisan ini. Dan 5 yaitu kemiringan yang ini ke sini. Jadi 6 itu kemiringan dari sini ke sini, terus yang 5 derajat itu sudut kemiringan dari sini ke sini. Nah, ini menggunakan rumus yang sama tadi, cos, karena kita tidak mengetahui ininya, sisi depannya, yaitu cos 5 derajat sama dengan, nah, yang ini, yang berbeda di sini. Karena kita sudah tahu kemiringannya, yaitu 6 meter, jadi kita tinggal ini R-nya nanti diganti 6 dan kita tidak mengetahui sisi sampingnya, sisi ini ke sini. Jadi bentuknya gini, garis gini, agak miring dari ini. Nah, itu kita belum mengetahui. Jadi nanti cos 5 derajat sama dengan X dibagi 6. Nah, lalu pindah ruas menjadi 6 dikali cos 5. Nah, 1 ini kita dapatkan dari satuan lebar. Nah, satuan lebar itu nominalnya 1. Nah, kita sudah mengetahui ini, tinggal dihitung 0,08 dibagi 10 pangkat 2 yaitu 0,008 dikali 0,042 yaitu I-nya tadi dikali 6 kali cos 5 kali 1 yang menghasilkan 5,97. Nanti ini 3 dikali menjadi 0,0002005. Nah, karena terlalu banyak angkanya, kita bisa sederhanakan menjadi 0,205 dikali 10 min 3 meter per detik. Nah, jadi ini adalah hasil dari banyaknya air yang mengalir persatuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazanatul Rahman dengan NIM K1523020 akan menjelaskan mengenai soal yang kedua, yaitu tekanan efektif tanah pada titik A, B, dan C sebelum dan sesudah. Diberikan soal sebagai berikut, di mana pada ketinggian 0,7 meter itu ada aliran genangan setelah hujan, kemudian ada lapisan-lapisan tanah, yang 3 meter ada lapisan pasir, kemudian 4 meter di bawahnya ada lapisan lempung, kemudian 3 meter ada lapisan pasir lagi. Di sini sudah diketahui bahwa GS atau specific gravity dari pasir ada 2,65 dan angka porinya atau E
sama dengan 0,45. Sedangkan spesifik graviti dari lempung ada 2,72 dan angka Coriolisnya 1,2. Untuk mencari tegangan efektif tanah, kita harus mengetahui angka gamma sat dan gamma D. Gamma sat di sini adalah gamma basah dari tanah dan gamma D adalah gamma kering dari tanah. Rumus untuk mencari gamma sat yaitu spesifik gravity ditambah dengan angka Pori, kemudian dibagi dengan 1 plus angka Pori, kemudian dikali dengan gamma W. Gamma W di sini adalah berat jenis air. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang diketahui tadi, di mana spesifik gravity dari pasir ada 2,65, kemudian angka Porinya ada 0,45, kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,45, kemudian dikali dengan 10. Kita mengambil gamma W air yaitu 10, menghasilkan 21,379. Dan untuk gamma D-nya kita memiliki rumus yaitu spesifik gravity dikali dengan gamma W, kemudian dibagi dengan 1, kemudian ditambah dengan angka Pori. Kemudian kita masukkan angkanya lagi, di mana spesifik gravity-nya ada 2,65, kita kali dengan gamma W air 10, kemudian kita bagi dengan 1 ditambah dengan angka Pori, menghasilkan 18,275. Hal ini kita lakukan lagi pada lapisan lempung mencari gamma sat dan gamma D-nya. Dengan rumus yang sama, kita memasukkan angkanya, di mana spesifik gravity dari lempung tadi yaitu 2,72 dan angka Porinya ada 1,2. Kemudian kita masukkan 2,72 ditambah dengan 1,2 dibagi dengan 1 plus 1,2 dikali dengan 10. Gamma W-nya 10, menghasilkan 17,818. Kemudian untuk gamma D-nya GS dikali dengan gamma W per 1 plus E. Kita masukkan lagi angkanya, spesifik gravity-nya 2,72, gamma W-nya 10, kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan angka Porinya 1,2, menghasilkan 12,36. Selanjutnya, setelah mengetahui gamma sat dan gamma W, kita menuju ke perhitungan tegangan efektif sebelum hujan. Pada titik A di sini adalah 3 meter pada lapisan pasir. Kita hitung, yaitu rumusnya adalah gamma sampai dengan gamma T per U. Gamma T di sini adalah tebal lapisan dari permukaan ke titik A. Itu ada 3 meter. Di sini kita kali 3, di sini adalah ketinggian, dan gamma dP ini adalah gamma D dari pasir yang sudah kita cari tadi, yang 18,275. Ya, kemudian untuk U ini adalah gamma W dikali dengan ketinggian. Gamma W di sini apabila nanti untuk setelah ada air genangan ini setelah hujan, jadi digunakannya nanti pada perhitungan sesudah hujan. Jadi di sini kita menulisnya untuk U-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, di mana kita sudah mencari tadi gamma D dari pasir ada 18,275 dikali dengan kedalamannya itu ada 3 meter, dikurangi dengan U-nya adalah 0, menghasilkan 54,825 ton per meter persegi. Kemudian untuk pada titik B di sini yaitu 7 meter dari permukaan ini melewati 3 meter lapisan pasir, kemudian 4 meter lapisan lempung. Nah, untuk mencari tegangan efektifnya, rumusnya sama, gamma T dikurangi dengan U. Nah, gamma T ini kita hitung dari atas, di mana tadi ada lapisan pasirnya. Jadi kita menambahkan
gamma D dari pasir, kemudian ketebalan dari lapisan pasir tadi yaitu 3 meter, kemudian ditambah dengan gamma D lempung, kemudian dikali dengan kedalaman pada lempungnya yaitu di titik 4 meter. Kemudian masih sama karena ini tidak ada permukaan air, jadi kita U-nya tetap ditulis 0. Kemudian kita masukkan, kita sudah mengetahui bahwa gamma D dari pasir tadi 18,275 dikali dengan kedalamannya 3 meter, kemudian ditambahkan dengan gamma D dari lempung yaitu 12,363, kemudian dikali dengan kedalamannya 4 meter, kemudian dikurangi dengan 0, menghasilkan 104,277 ton per meter persegi. Selanjutnya untuk di titik C sama, titik C tadi berada pada 10 meter dari permukaan tanah asli, yang melewati 3 meter pasir, 4 meter lempung, kemudian pasir lagi. Nah, di sini itu ada permukaan air, jadi pasir di sini adalah pasir basah. Dan kita hitung di sini. Kemudian selanjutnya pada titik C kita juga menghitung lagi di mana gamma T dikurangi dengan U. Kemudian kita masukkan lagi dari atas gamma D dari pasir, kemudian dikali dengan kedalaman pasir 3, kemudian gamma D dari lempung 4. Dan di sini mengapa tidak menggunakan gamma D, tapi menggunakan gamma SAT pada lapisan ke 3 ini atau ke C ini, karena di sini ada permukaan airnya ya di sini. Jadi di sini adalah pasir basah. Jadi harus menggunakan gamma SAT. Kemudian kita masukkan lagi rumus angka-angkanya yang sudah kita ketahui tadi, di mana gamma D dari P kemudian selanjutnya kita menggunakan di titik C sama, kita masukkan gamma D dari pasir, kemudian dikali dengan ketinggiannya 1 meter, selanjutnya gamma D dari lempung, kemudian dikali ketinggiannya 4 meter. Kemudian di sini mengapa kita menggunakan gamma SAT bukan gamma D, karena di sini ada muka air, jadi pasir yang ada di sini di kedalaman 7-10 meter ini, 3 meter ini adalah pasir basah atau mengandung air, jadi kita menggunakan gamma SAT. Kemudian dikurangi dengan gamma W dikali 3, karena tadi ada permukaan airnya, jadi kita kurangi dengan gamma W dikali dengan 3. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, di mana gamma D dari pasir ada 18,275, kemudian dikali kedalaman 3 meter, kemudian gamma D dari lempung ada 12,363 dikali dengan kedalaman 4 meter, kemudian kita masukkan gamma SAT atau gamma basahnya dari pasir 21,379 dikali dengan 3 kedalamannya, kemudian ini kita masukkan gamma W air 10 dikali dengan kedalamannya 3 meter, menghasilkan 103, kemudian ini ditambah, kemudian dikurangi dengan gamma W dikali dengan 3, itu menghasilkan 138,414 ton per meter persegi. Selanjutnya kita menghitung tegangan efektif setelah hujan pada titik A, yaitu gamma sama dengan gamma T per U. Di sini kita menggunakan gamma W atau gamma air karena terjadi adanya genangan
setinggi 0,7 meter di sini. Jadi di sini ada gamma W dikali dengan kedalamannya 0,7 ditambah dengan gamma satuan pasir. Di sini sudah tidak menggunakan gamma D atau gamma kering karena sudah ada genangan setinggi 0,7. Jadi otomatis air di bawahnya adalah pasir di bawahnya adalah pasir basah. Kemudian dikali dengan kedalaman dari pasirnya tadi ada 3 meter, kemudian dikurangi dengan gamma W dikali dengan ketinggiannya dari permukaan tadi. Jadi 3 meter ditambah 0,7 meter adalah 3,7. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Gamma W tadi ada 10 dengan ketinggian 0,7 ditambah dengan gamma sat pasir 21,379 dikali dengan 3 dikurangi dengan gamma W 10 dikali dengan ketinggiannya 3,7 menghasilkan 34,137 ton per meter. Sama juga di titik B dengan rumus yang sama, gamma T per U kita masukkan seperti di atas tadi, gamma W dikali 0,7 ditambah dengan gamma sat pasir dengan ketinggian 3, kemudian ditambah dengan gamma D lempung dikali dengan 4. Mengapa di lempung ini kita menggunakan gamma D, kita gamma kering bukan gamma basah atau gesat, karena pada lapisan lempung ini tidak dapat menyerap air. Jadi air genangan ini hanya akan meresap pada lapisan pasir yang bawah. Jadi di sini di lapisan lempung ini hanya menggunakan gamma D. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Karena tadi tidak dapat menyerap air, maka U-nya di sini itu juga 0. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, di mana gamma W 10 dikali dengan ketinggiannya 0,7 ditambah dengan gamma satuan pasir 21,379 dikali 3 ditambah dengan gamma D lempung 12,363 dikali dengan ketinggiannya 4 meter, kemudian dikurangi 0 menghasilkan 120,589 ton per meter persegi. Nah, angka yang terakhir ada di titik C ini. Sama juga rumusnya, gamma T dikurangi dengan U. Kita masukkan juga dari seperti yang dari atas tadi, gamma W dikali 0,7 kemudian ditambah dengan gamma sat pasir dikali dengan ketinggiannya 3 meter, kemudian gamma D dari lempungnya kita dengan ketinggiannya 4 meter, kemudian ditambah dengan gamma satuan pasir dikali dengan ketinggiannya 3. Jadi di sini kita menggunakan gamma sat pada titik C ini, karena meskipun di sini lempung ini tidak menyerap air dari atas, tapi di sini tadi ada permukaan air, jadi di sini adalah pasir. Dan kita masukkan lagi angka-angkanya, di mana gamma W 10 dengan ketinggian 0,7 ditambah dengan gamma sat pasir 21,379 dikali dengan ketinggiannya 3 meter, kemudian masukkan gamma D dari lempung dikali dengan ketinggiannya 4 meter, kemudian ditambah dengan gamma sat pasir dengan ketinggian 3 meter, kemudian dikurangi dengan gamma W dikali 3 karena ada genangan air tadi pada lapisan pasir yang paling bawah. Kemudian kita masukkan menghasilkan ini ditambah dulu, kemudian dikurangi dengan gamma 3 atau 10,3 menghasilkan 154,726 ton per meter persegi. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Sebenarnya ini rumusnya sama, hanya saja diperlukan ketelitian yang lebih
dari pemahaman tiap lapisan-lapisan dan karakteristik tanah yang ada pada soal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal selanjutnya adalah gaya geser tanah. Di sini ada contoh soal, uji geser langsung dilaksanakan untuk menentukan kuat geser tanah pasir bersih yang dipadatkan. Pada pengujian ini dipakai ukuran kotak geser 450 dikali 450 mm persegi dan data pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada nomor sampel 1 sampai 3 dengan beban normal, beban geser puncak dan beban residu. Nah, selanjutnya adalah menentukan kuat geser tanah pasir tersebut bila dalam kondisi padat dan tidak padat. Di sini ada rumus tegangan geser dengan rumus F dibagi A. F sendiri adalah beban geser dan A adalah luas. Untuk tegangan normal dengan rumus N dibagi A, yaitu beban normal dibagi dengan luas. Luas. Tadi kan di sini ada 450 dikali 450 mm persegi. Di sini dijadikan meter, maka hasilnya adalah 0,45 dikali 0,45 meter sama dengan 0,2025 meter persegi. Perhitungan tegangan normal. Nah, untuk perhitungan tegangan normal yaitu dengan rumus N dibagi A. Tadi kan untuk sampel pertama adalah 5,50 dibagi dengan luas yaitu 0,2025. Maka hasilnya adalah 27,2 kN per meter kubik per meter persegi. Nah, selanjutnya adalah dihitung sama seperti langkah pertama tadi, maka hasil dengan sampel kedua yaitu 59,3, hasil sampel ketiga adalah 65,4. Nah, untuk perhitungan tegangan gaya geser puncak sendiri dengan rumus F dibagi A. Untuk sampel pertama tadi adalah 4,25 dibagi dengan luas yaitu 0,2025. Jawabannya adalah 21. Maka dilakukan langkah-langkah seperti ini selanjutnya dengan hasil yaitu sampel 2 hasilnya adalah 46,4 dan sampel 3 hasilnya adalah 55,5. Untuk perhitungan tegangan geser residu sendiri dengan rumus F dibagi A untuk sampel pertama tadi yaitu 2,55 dibagi dengan luas yaitu 0,2025 hasilnya adalah 12,6. Dan selanjutnya untuk hasil sampel 2 yaitu 21,4 dan hasil sampel 3 adalah 29,6. Di sini selanjutnya kan sudah dihitung, maka di sini ada grafik. Nah, untuk sumbu Y ini adalah tegangan geser dan sumbu X-nya adalah tegangan normal. Nah, tadi kan sudah dihitung grafiknya. Misalkan hasil dari tegangan normal untuk sampel pertama tadi adalah 27,2. Dan untuk tegangan geser tadi kan hasilnya adalah 21. Maka dicari titik tengahnya, itu dititiki dan dilakukan seperti itu terus sampai sampel ketiga. Sama seperti tegangan residu, yaitu misalkan sampel pertama tadi hasilnya 12,6. Maka di situ diukur 12,6 dan tegangan normalnya tadi adalah 27,7. Nah, setelah ditemukan titik dari sampel-sampel tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat grafiknya. Nah, grafik di sini harus tegak lurus dan tidak boleh freehand. Maka caranya jika titik itu tidak sesuai, maka digaris kayak mendekati titik-titik tersebut. Misalkan garis tengahnya mendekati titik-titik tersebut. Nah, setelah grafik ini telah dihitung, kita masuk ke titik puncak dalam kondisi padat. Nah, ini kan sudah dapat grafik. Maka selanjutnya adalah mengukur berapa derajat atau berapa sumbu dari grafik tersebut. Di sini saya mendapatkan
derajat 45 dalam kondisi tanah padat atau titik puncaknya tadi. Nah, rumusnya adalah titik puncak sama dengan C ditambah dengan tegangan normal. Di sini saya mengambil sampel pertama untuk tegangan normalnya dan dikali tangen 45. Titik puncaknya sendiri tadi adalah 55,5 sama dengan C ditambah dengan tegangan normalnya tadi adalah 27,2 dikali tangen 45. 55,5 sama dengan C ditambah 44,05. 55,5 dikurangi 44,05 sama dengan C, maka hasilnya adalah 11,45. Untuk tegangan residunya sama seperti langkah pertama, yaitu di sini saya menggunakan busur untuk mengukur derajat dari grafik tegangan residu, maka saya mendapatkan derajat yaitu 35 derajat dalam kondisi tanah tidak padat. Nah, tegangan residu tadi rumusnya sama, yaitu C ditambah dengan tegangan normal sama diambil sampel yang pertama dikali tangen 35 derajat sama dengan 12,6 C ditambah 27,2 dikali tangen 35. Nah, 12,6 sama dengan C ditambah 12,88. Nah, 12,88-nya tadi digeser ke depan, yaitu 12,6 dikurangi 12,88 sama dengan C. Nah, hasilnya adalah minus 0,28. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.